Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang cerdas, soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Nah, untuk anak-anak yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh dan cepat kembali beraktivitas. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Untuk materi yang akan kita pelajari yaitu, yang pertama, hal-hal yang harus diperhatikan saat pementasan tari, muatan SBDP. Yang kedua, bentuk-bentuk keragaman daerah asal. Yang ketiga, keragaman permainan tradisional di Indonesia. Yang keempat, membuat ringkasan dari teks lisan. Baik, pembahasan yang pertama yaitu hal-hal yang harus diperhatikan saat pementasan tari. Apa sih pementasan tari itu? Pementasan adalah kegiatan menampilkan suatu karya seni yang bertujuan untuk menghibur penonton. Nah, hal yang perlu diperhatikan sebelum mementaskan tari yaitu yang pertama, gerakan-gerakan dasar tari harus dihafalkan dengan baik. Yang kedua, kelengkapan tari harus dipersiapkan dengan cermat. Misalnya kostum dan alat yang perlu untuk menari. Yang selanjutnya itu, hal yang perlu diperhatikan saat mementaskan tari. Yang pertama, gerakan dan teknik menari. Semua gerakan saat menari harus sesuai dengan ketentuan tarian. Yang selanjutnya, sikap tubuh sesuai dengan tarian yang dibawakan. Selanjutnya, gerakan yang dibawakan sesuai dengan irama, dan yang terakhir yaitu gerakan yang dibawakan sesuai dengan tempo tarian, sehingga tarian yang ditampilkan harmoni. Yang selanjutnya yaitu hal yang harus diperhatikan dalam mementaskan tari, yaitu ekspresi. Tunjukkan penjiwaan yang sesuai dengan tarian agar tarian dapat dipahami oleh penonton. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk keragaman daerah asal. Keragaman di Indonesia sangat beragam, yaitu meliputi yang pertama suku bangsa, yang kedua bahasa daerah, yang ketiga rumah adat, yang keempat pakaian tradisional, yang kelima alat musik, dan yang terakhir yaitu agama. Nah, contohnya keragaman daerah asal Jawa Tengah. Bahasa daerah yang digunakan di Jawa Tengah yaitu bahasa Jawa. Rumah adat Jawa Tengah bernama Rumah Adat Joglo. Yang selanjutnya, alat atau senjata tradisional yaitu keris. Yang selanjutnya, alat musik tradisional di Jawa Tengah yaitu gamelan. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai keragaman permainan tradisional di Indonesia. Nah, Indonesia kaya akan keragaman permainan tradisional. Permainan tradisional ada yang dimainkan perorangan, dan ada juga yang dimainkan secara berkelompok. Yang pertama yaitu permainan tradisional yang dimainkan secara perorangan, yaitu yang pertama, engklek, yang kedua, egrang, yang ketiga, gangsing, yang keempat yaitu layang-layang. Yang selanjutnya yaitu permainan tradisional yang dimainkan secara berkelompok, yaitu yang pertama, bentengan atau yang kita kenal yaitu ucing rebon. Yang selanjutnya yaitu ular naga. Dalam permainan kelompok harus bekerja sama agar dapat memenangkan permainan. Nah, manfaat memainkan permainan tradisional yaitu yang pertama, melestarikan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, berolahraga sambil bermain. Berolahraga menyehatkan tubuh dan bermain membuat hati gembira. Yang ketiga, melatih kesabaran, misalnya bermain secara bergantian. Yang keempat, melatih bekerja sama saat bermain secara berkelompok. Dan yang terakhir, bersikap sportif, yaitu lapang dada saat kalah bermain, tidak sombong saat menang dalam bermain, dan tidak bermain curang. Pembahasan yang selanjutnya yaitu membuat ringkasan dari teks lisan. Ringkasan adalah penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teks. Ringkasan berisi uraian singkat tentang isi teks. Ringkasan ditulis berdasarkan peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata yang diucapkan. Mudah-mudahan
Materi yang disampaikan dapat dipahami oleh anak-anak di rumah. Terima kasih Ananda kelas 4A dan BSDN Palasari 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.